Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dan sebagainya itu viral dan membuat kasus seperti di Nepal, di India, kita oleh kalangan profesional, bukan kalangan yang bagi orang-orang yang tentu memang ini. Saya terangkan sekali lagi, untuk tujuan eksploitasi ekonomi, untuk tujuan dipekerjakan dan sebagainya, itu terjadi dan angkanya. Perlindungan anak memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Polres ini untuk selamanya Gresik bebas. Inilah tekad kita bagi untuk yang terbaik bagi anak-anak. Dirikan tahun 98, diberikan tugas dan fungsi. Saksikan bersama, inilah piagam penghargaan yang diberikan kepada. Selanjutnya kami undang pula Bapak Wakapolres. Kembali kami berikan ketukan yang mulia. Kemudian kami undang pula Bapak Kasat Reskrim. Ini merupakan anggota Polres. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, dan yang terakhir adalah piagam penanganan terhadap kasus anak. Ya, kita untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan. Tanda stop penculikan dan stop kekerasan terhadap anak. Karena viralnya sebuah peristiwa penculikan itu, ternyata di Polres Gresik itu memberikan langkah-langkah yang sangat komprehensif, itu berdampak pada hal positif di mana masyarakat itu ditenangkan. Yang sempat 2 minggu itu sebenarnya saya kira media sangat paham betul bagaimana berita itu menakutkan, ya, sampai ada yang belet gitu ya, ada yang dimasukkan dalam kardus dan sebagainya. Padahal gambar-gambar itu ada gambar di Komnas Perlindungan Anak, itu adalah korban-korban dari kekerasan seksual, bukan penculikan untuk penjualan organ tubuh. Dan yang dibangun adalah, itu yang menyedihkan bagi Komnas Perlindungan Anak adalah tujuannya biasanya penculikan itu hanya untuk eksploitasi ekonomi, diperdagangkan, supaya punya anak dan sebagainya. Sasarannya adalah rumah sakit, klinik, bersalin dan sebagainya. Tetapi yang dibangun dengan pendekatan media itu justru penjualan organ tubuh. Anda bisa bayangkan begitu takutnya kita, Komnas Perlindungan Anak, jika itu terjadi penjualan organ tubuh, maka Indonesia ini bukan berada pada situasi darurat lagi. Karena biasanya penjualan organ tubuh itu kan berarti kan kalangan profesional yang melakukan, bukan hal yang seperti yang disebutkan tadi. Oleh karena itulah saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena bisa meredahkan, ya. Saya kira ini tidak berlebihan, ya, karena memang langkah-langkah Polres Gresik itu betul-betul sangat komprehensif, menimbang atau merujuk kasus yang terjadi di Cermai itu. Ada penculikan itu, tetapi tidak penjualan organ tubuh itu. Nah, itulah yang saya patut hadir di sini memberikan penghargaan kepada Polres Gresik, khususnya jajaran Reskrim yang dikomandoi oleh Pak Kapolres. Saya kira itu kehadiran saya memberikan apresiasi itu. Polres Gresik alhamdulillah menerima penghargaan dan apresiasi positif dari Komnas Perlindungan Anak, yang mana Bapak Ketua Komnas Perlindungan Anak langsung yang hadir ke Polres Gresik untuk memberikan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Gresik terkait dengan kejadian penculikan anak tanggal 3 Februari 2020. Yang dilakukan tentunya yang pertama adalah kita melakukan langkah represif, kita langsung langkah cepat untuk menangkap pelakunya. Kemudian kita juga mencegah terjadinya sampai persekusi terhadap pelaku, dan kami juga langsung roadshow kepada warga masyarakat yang merasa ketakutan. Yang kami sampaikan adalah yang pertama, meningkatkan kewaspadaan kepada anak, memberikan edukasi kepada anak agar tidak mudah diberikan iming-iming oleh orang asing, tidak mudah dia jalan-jalan oleh orang asing, tapi harus mendekat kepada orang tua yang bisa memberikan perlindungan kepada anak. Yang pertama. Yang kedua, itu dengan diberikannya informasi kepada orang tua
untuk tidak takut berlebihan sehingga terjadinya persekusi atau penganiayaan terhadap orang yang diduga pelaku penculikan anak padahalnya bukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menyampaikan agar menyikapi arif dan bijak terhadap media sosial. Karena di era informasi seperti ini, banyak sekali informasi-informasi yang beredar, kita tidak bisa bedakan mana yang benar dan yang bohong. Oleh karenanya kami sampaikan untuk bijak terhadap media sosial. Karena semua itu ada konsekuensi hukumnya, baik yang mendistribusikan maupun yang membuat berita bohong itu sendiri. Sarapan. Ayo, mari. Ini bangun pagi.